Itu kalau kasus kekerasan yang mereka lakukan, itu tidak mudah mereka dibawa ke pengadilan. Itu karena konsepnya memang harus konsepnya bagaimana kasus-kasus itu bisa dimediasi, karena berbicara tentang anak-anak, bagaimana supaya kita bisa memulihkan mereka seperti kondisi seperti semula seperti itu. Misalkan pada saat anak-anak, karena pernah kami tangani juga, anak-anak pada saat mereka berkelahi dan kebetulan orang dewasa, orang tuanya, kedua belah pihak itu orang tua yang ya kok bisa dibilang di Mataram mereka tokoh-tokoh publik seperti itu. Jadi yang pada saat anak-anaknya sebagai korban itu meminta supaya anak yang melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya itu diproses secara hukum formal seperti itu. Jadi konsep restoratif justice itu sebenarnya memang kita berharap itu kepentingan terbaik buat mereka itu bisa kita kedepankan. Jadi berbicara anak, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kita juga punya yang konvensi hak anak, di mana di sana diatur ada 31 hak anak yang di situ termasuk ada perlindungan khusus yang anak dalam kondisi situasi darurat, misalkan anak dalam pengungsian, misalnya itu termasuk yang banyak dalam perlindungan ya, perlindungan baik dari masyarakat, negara itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kita berharap kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat maupun negara itu bisa memaksimalkan kepentingan terbaik buat anak. Bagaimana hak-hak mereka untuk hidup, tumbuh berkembang, dan tumbuh dan berkembang secara optimal itu bisa kita lakukan. Jadi bukan hanya semata-mata secara teoritis ya, seperti itu. Saya masih punya waktu lagi? 5 menit lagi, Mbak. Oh, lagi 5 menit lagi, ya. Kalau berbicara tentang, sekali lagi berbicara tentang anak, saat ini memang tidak kita pungkiri isu yang cukup menjadi perhatian ya, sampai ada perubahan undang-undangnya sendiri, yaitu perkawinan anak yang LPA maupun PKBI itu juga cukup konsen di dalamnya ya. Banyak praktek baik juga yang sudah dilakukan banyak pihak seperti itu. Karena tidak kita pungkiri saat ini di Kota Mataram ini sendiri ya, kalau berbicara tentang perkawinan anak, sekali lagi ini salah satu jadi tantangan kita yang jadi masalah buat anak kita ini. Pada saat misalkan anak-anak yang tadi saya berbicara di salah satu kabupaten itu di Lombok, karena untuk perkawinan anak itu cukup tinggi sekali, malah di wilayah di Pulau Lombok. Di Pulau Sumbawa itu cukup rendah. Nah, walaupun saya belum melihat riset secara khusus kenapa perkawinan anak di Pulau Lombok itu lebih rendah dengan di Pulau Sumbawa, seperti itu. Kalau berbicara tentang adat dan budaya, misalnya seperti itu, kalau di Pulau Sumbawa, setahu saya memang perkawinan anak jarang sekali, yang data dari LPA aja ya, itu kami hampir tidak menemukan. Jadi anak yang menikah di usia anak. Banyak sekali mungkin yang berhubungan sama adat dan budaya, bagaimana pendidikan dan peran-peran orang tua dan masyarakat itu cukup kuat. Sedangkan dari sisi adat istiadat dan hal-hal lain, itu misalkan di Pulau Lombok, walaupun memang itu dari sisi budaya itu tidak dilakukan juga pembenaran, itu yang merari mungkin membawa lari anak itu cukup mudah kita temui ya kalau di sini di masyarakat kita yang di Lombok. Tidak kita pungkiri seperti itu. Karena baru-baru terjadi ini 3 hari yang lalu itu di salah satu SMP di Lingsar, itu anak SMP menikah dengan, ya jelas itu di bawah tangan ya, dengan anak yang baru masuk kuliah. Jadi anak SMA ya, yang sekarang ini jadi seperti itu.
belum di kabupaten-kabupaten yang lain. Jadi cukup tinggi sekali ya anak-anak yang menikah di usia anak. Sedangkan efeknya setelah perkawinan anak itu menjadi mata rantai kekerasan yang lain. Yang kami alami, yang kami lakukan pendampingan saat ini, korban-korban dari perkawinan anak itu belum lagi dari anak-anak tersebut, walaupun memang diharapkan mereka untuk sekolah lagi, tapi seringkali mereka itu terputus sampai di sana. Kalaupun mereka ingin sekolah lagi, itu kondisi dari psikisnya itu belum bisa kita jamin, dan seringkali memang kita hanya melakukan tindakan-tindakan yang pada saat itu ada kasus, kita tangani saat itu, kita rujuk, tapi bagaimana efeknya dia ke depan, itu belum sampai ke sana, yang belum terpantau. Akhirnya tidak kita pungkiri efek-efek yang lain, kemungkinan mereka akan bercerai, yang tadi ya putus sekolah, bercerai. Jadi angka kemiskinan itu juga mereka punya andil di sana ya, seperti itu. Jadi kami berharap sekali adik-adik, baik relawan yang ada di lembaga lain maupun di PKBI, yang mereka sebagai agen perubahan, itu kita ke depan bisa membuka ruang publik ya, bisa adik-adik juga menginisiasi, itu bisa kita membuka diskusi-diskusi terbuka, bagaimana kita menginisiasi supaya peran pemerintah yang saat ini yang sudah cukup terbuka lah ya, sudah cukup melek, itu bisa lebih maksimal untuk melakukan upaya perlindungan anak di NTB. Mungkin itu saja dulu Mas Taki, mungkin kita akan banyak lanjutkan ke sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih penyampaian materi dari Mbak Warni Said mengenai perlindungan anak, dan sudah disampaikan beberapa kasus anak yang pernah terjadi dan pernah didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat khususnya. Dan untuk para partisipan yang sekiranya memiliki pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat. Saya sudah sampaikan di sana, misalnya dari Hafizin. Tinggal tulis saya mau bertanya, nanti host tinggal mempersilahkan saja. Ya, Mbak. Ya, dari Mbak Desi, saya buka mute-nya. Nanti tinggal disampaikan saja pertanyaannya apa. Kita tampung dulu untuk 3 pertanyaan, baru langsung dijawab satu persatu. Udah. Halo, selamat siang Mbak Warni. Aduh, mohon maaf nih. Sebenarnya pertanyaannya sudah saya kirim tadi di chat, tapi saya diminta langsung bertanya katanya Mbak Warni. Pertanyaan saya cuma satu, Mbak. Ini kan kita sedang bicara dengan remaja. Nah, dari sekian banyak penjelasan tadi kan sangat mengandung banyak informasi dan banyak sekali pembelajaran sebenarnya buat remaja-remaja ini, apa yang harus dilakukan ke depan. Mengenai tepatnya sih terkait dengan perlindungan anak dan remaja itu ya. Cuman yang ingin saya tanyakan sekarang, karena kita baru mengenal apa itu perlindungan anak, nah bagi remaja-remaja ini baiknya startnya harus mulai seperti apa gitu, untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak ini. Nah itu sih Mbak Warni, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan dari Mbak Desi mengenai mungkin lebih tepatnya langkah awal yang bisa dilakukan oleh kami sebagai calon relawan dari
PKBI apabila nantinya mendapati masalah-masalah atau kasus anak yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak. Mungkin seperti itu ya Mbak Desi. Mungkin selanjutnya dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya, kami mempersilahkan. Ya, kalau tidak ada mungkin dari saya dulu Mbak. Karena saya juga bagian dari ini sih. Calon relawan PKBI. Yang saya tanyakan Mbak, pertama mengenai masalah anak, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita yang berkecimpung di dunia anak gitu Mbak. Yang masih jadi PR kita adalah bagaimana peran kita, terutama kita sebagai volunteer seperti itu Mbak, dalam upaya resiliensi. Apabila kita menemukan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, misalnya entah itu kekerasan fisik, psikis, dan lain sebagainya yang seperti Mbak sebutkan tadi, nah, kita perlu memberikan satu upaya untuk bisa memberikan mereka semangat baru supaya mereka bisa bangkit, tidak depresi dan lain sebagainya. Mungkin itu yang menjadi PR berat untuk semua volunteer anak, terutama Mbak. Nah, mungkin ada tips-tipsnya mungkin supaya kita bisa sharing lah di sini Mbak. Terima kasih. Silakan langsung dua ini aja dulu ya, kita jawab ya. Sebelum pertanyaan yang lain ya. Tunggu atau mau lagi, ya? Tunggu. Oke, siap. Ya. Saya ya. Wow. Halo, sore Mbak Warni. Sore. Oh, Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Warni, sangat menarik materinya ya. Ini sudah tua tapi ikut. Jadi gini Mbak Warni, saya ingin bertanya kaitannya dengan perlindungan anak ya. Kita kan kadang menemukan kekerasan terhadap anak terkait dengan pelecehan seksual. Nah, kadang di kita ini sebagai konselor, kadang kita sangat kebingungan karena pelaku kekerasan itu adalah orang pelaku kekerasan itu orang terdekat Mbak Warni. Nah, itu kadang yang kita serba salah ya. Kalau saya sebagai konsultan medis, yang penting saya menjalani porsi saya sebagai medis. Tapi sebagai seorang konselor yang memang konselor secara umum, kita kan katanya kok diketemukan kekerasan seksual harus melapor ya. Ada semacam itu saya pernah dengar. Kekerasan seksual terhadap anak itu siapapun yang dengar harus melapor. Cuman kadang dilema. Kadang keluarga tidak setuju karena pelakunya orang terdekat. Tapi kadang kejadian itu berulang lagi gitu loh Mbak Wari. Bagaimana sikap kita kalau menemukan seperti itu? Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih pertanyaan dari Bu Ayu. Mungkin kita bahas satu-satu Mbak dari pertanyaan pertama dari Mbak Desi. Untuk para remaja sebagai calon relawan di PKBI sendiri, langkah awal apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kekerasan terhadap anak bisa menjadi satu langkah awal upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak, baik itu hak anak dan lain sebagainya. Silakan Mbak Warni. Terima kasih Mas Taki ya. Pertanyaan sangat luar biasa, lagi para senior saya juga termasuk dari Mbak Desi, dari Mbak Ayu juga. Langsung ya ke Mbak Desi tentang banyak sekali ya kita dengar tentang kekerasan terhadap anak saat ini. Terus bagaimana sih langkah-langkah kita sebagai relawan ya seperti itu. Tidak kita pungkiri kalau kita mau masuk ke suatu dunia tertentu, isu tertentu, jadi kita harus paham dulu apa yang kita mau iniin. Kalau tentang anak ya, jadi kita harus memahami tentang anak itu. Ya walaupun itu masih ini bukan hanya teoritis, jadi kita tahu dulu yang masuk dalam kategori anak itu yang seperti tadi ya, kalau berbicara definisi agak sedikit berbeda dengan remaja ya. Remaja usianya bisa sampai 24 tahun ya kalau tidak salah. 11 sampai 12 tahun itu disebut remaja ya. Nah, kalau anak
itu 0 tahun. Dalam usia kandungan sampai sebelum 18 tahun, ini itu disebut anak. Kenapa ini penting sekali? Karena langkah-langkah kita pada saat nanti berhadapan dengan anak, itu kategori umur itu sangat penting sekali. Baik pendampingan untuk di lingkup yang akan berhubungan sama, misalkan kalau mau berhadapan dengan hukum, itu penting sekali ya, seperti itu. Jadi kita sekali lagi memahami bagaimana konsep dari definisi anak itu ya. Jadi 0 sampai 18 tahun, apapun alasannya, itu wajib kita dampingi kasusnya seperti itu ya, bisa seperti itu. Jadi udah gitu, kita harus tahu juga yang dimaksud kekerasan ini apa sih. Jadi seringkali itu yang menimbulkan pro dan kontra. Misalkan pada saat guru biasanya untuk mendisiplinkan siswanya, itu mereka nganggap, oh iya, itu sampai kalau tidak salah, itu ada, mereka membuat, saya tidak tahu, yang jelas bukan undang-undang ya, itu ada aturan yang melindungi guru supaya tidak gampang serta-merta kita iniin. Tapi kenapa itu penting sekali kita tahu, kekerasan itu apa, batasan kekerasan itu seperti apa. Nah, seperti itu ya. Terus jenis-jenis kekerasan itu seperti apa, itu penting sekali kita tahu. Karena kenapa? Pada saat kita berhadapan sama kasus ataupun persoalan tertentu, itu penting sekali. Jadi pada saat dia ada yang misalkan diskusi sama kita ataupun melaporkan kepada salah satu relawan PKBI, pada saat dia itu mengalami kekerasan psikis. Nah, menurut orang lain itu itu masuk kekerasan, tapi menurut orang yang lain lagi itu bukan kekerasan. Nah, itu kalau kita tidak begitu memahami, itu akan menjadi dilema kita tersendiri. Akhirnya seperti tadi ya, nanti ke Mbak Ayu, itu akan jadi kekerasan berulang-ulang. Sekali lagi, apapun kalau berhubungan sama kekerasan, mau dia sedikit, mau dia menimbulkan bekas, tidak menimbulkan bekas, itu namanya kekerasan. Karena sekali lagi, kekerasan fisik itu memang ada yang menimbulkan luka dan tidak menimbulkan luka, misalnya seperti itu. Kekerasan psikis itu lebih ini sekali, karena kelihatan tidak menimbulkan luka fisik, tapi luka psikisnya itu lebih sulit disembuhkan. Seperti tadi, dia bisa depresi karena sering diolok-olok, dibully. Kelihatannya kayaknya, cuma dibully, kamu kok anak, ya bukan golongan kita lah, jangan bergaul sama kita, seperti itu. Ada diskriminasi, ada bullying, yang akhirnya menurut kita itu hal yang mudah dipecahkan, itu enggak usah dipikirkan lah, seperti itu. Tapi jangan salah, anak kan itu sangat berbeda dengan kita. Kita berbeda cara menangani masalah kita. Nah, itu yang perlu kita hati-hati. Sekali lagi, kita harus betul-betul mengetahui batasan apa sih yang disebut namanya kekerasan. Terus jenis-jenis kekerasan itu seperti apa, misalnya seperti itu. Kalau pada saat itu diolok-olok, dibullying, didiskriminasi, apakah itu masuk dalam sisi kekerasan, seperti itu. Terus langkah-langkah kita, apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Kalau kita menemui kasus seperti itu, karena sekali lagi di undang-undang kita memang ketidaktahuan kita terhadap pasal-pasal ataupun tentang undang-undang perlindungan anak itu tidak membuat kita lepas dari jeratan hukum ya, seperti itu. Karena kenapa? Sejak diundang-undangkan itu berlaku. Jadi saat ini saya tidak tahu tentang itu, tapi begitu saya mendengar atau melihat kasus itu wajib kita laporkan ya. Jadi sekali lagi kalau Mbak Desi ya tadi langkah-langkah kita, jadi kita betul-betul mengetahui ya tentang bagaimana definisi anak, tentang bagaimana kekerasan itu, batasan-batasannya seperti apa, misalnya itu penting sekali. Dan jangan lupa kode etik tentang perlindungan anak itu penting, supaya jangan sampai kita juga tanpa sadar mau membantu, tapi kita juga bisa menjadi pelaku kekerasan ya tanpa kita sadari. Untuk Taki, nanti mungkin kita kalau Desi belum puas, nanti kita mungkin akan diskusi lebih panjang lagi. Kalau untuk ke Taki, memang penting sekali tentang adanya resiliensi ke remaja, karena saat ini kita tidak pungkiri kalau konsep pendidikan kita ataupun dalam bagaimana kita beradaptasi sehari-hari, seringkali kita itu lebih mudah itu mengungkap apa yang menjadi kekurangan saya.
Jadi jarang sekali dan kita masih sangat malu-malu untuk mengungkap apa sih yang menjadi kelebihan kita. Berawal dari situ sebenarnya itu kita bisa punya kekuatan untuk itu ya, untuk melakukan penguatan kepada remaja. Setiap remaja, setiap anak memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Begitu kita bisa memaksimalkan, misalkan dari sisi akademik dia sangat kurang sekali, tapi dari sisi yang lain, dari sisi karakter, dia orangnya jujur, rajin, dan lain-lain. Itu penting sekali, karena kenapa? Begitu kita tahu dia punya potensi yang lain, begitu itu dikembangkan, itu kita bisa membantu adik-adik kita itu melakukan penguatan kepada mereka dengan skop yang berbeda, karena sekali lagi kita tidak bisa menyamaratakan ini ya, mereka jadi tidak bisa sama rata. Jadi anak yang satu dengan anak yang lain, oke, yang satu dari sisi akademik sangat bagus sekali, tapi di sisi yang lain ternyata dia karakternya, pendidikan karakternya yang sangat kuat. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita sebentar-bentar hanya memuji, itu lihat itu anaknya pinter dia, orang nilai matematika tinggi, bahasa Inggrisnya bagus, tapi jangan salah. Seperti salah satu kalau kita sebut Johari, begitu dari sisi akademik saya malah dapat informasi dari orang terdekat misalnya seperti itu, dari sisi akademik dia tidak terlalu maksimal, tapi dari sisi yang lain begitu ada yang melihat potensinya itu menjadi keunggulan dia di masa depan seperti itu. Jadi kita berharap ke depan kegiatan kita atau diskusi-diskusi kita ke depan dengan kawan-kawan relawan misalkan ya relawan PKBI maupun relawan yang lain, kita itu lebih mengedepankan bagaimana apa sih yang menjadi potensi, apa kelebihan saya, misalkan kita diskusi awal, apa sih bisa enggak ungkap 3 kelebihan dari kalian, misalkan dari A, misalnya saya, kelebihan Warni apa, misalnya gitu, kelebihannya Taki apa, jadi kita bisa memulai, kita lebih sering mengingat itu pada saat kekurangan, ya saya orang pelupa, saya orangnya tidak teliti, misalnya ini, jadi kekurangannya dia mudah mengungkap, orang lain juga mudah mengungkap, tapi seringkali kelebihan-kelebihan itu yang memang merupakan kelebihan itu tidak dijadikan kelebihan. Mungkin kita berangkat dari sana ya untuk bisa melakukan penguatan kapasitas buat mereka ya Taki ya. Terus apa yang menjadi mimpi-mimpi besar buat mereka kita berawal dari sana. Nah, itu mulai kita saling membantu sama adik-adik bagaimana dia mengenal dirinya. Jadi sejak awal sebelum kita mengenai diskusi yang lain tentang peran-peran kita, peran-peran remaja, peran-peran anak, bagaimana kita mengenalkan mereka supaya mereka mengenal diri mereka sendiri. Apa sih potensi mereka? Apa sih yang menjadi tadi kekurangan? Tapi sekali lagi jangan terlalu bertumpu sama kekurangan, karena sekali lagi setiap orang punya kekurangan. Begitu kita mampu memaksimalkan sekecil apapun potensi kita, itu bisa ini. Misalkan saya orangnya periang, misalkan mudah bergaul. Nah, hal-hal lain kekurangan itu akan bisa tersingkirkan dengan begitu kita bisa menyampaikan secara maksimal ya apa yang menjadi potensi kita. Ke Mbak Ayu, terima kasih Mbak Ayu. Kalau sebenarnya kita ini jadi bagian diskusi ya. Lanjut, Mungkin bukan semua saya memahami. Terima kasih Mbak Ayu untuk share-nya. Memang tidak kita pungkiri untuk kasus kekerasan seksual itu penanganannya cukup khusus karena memang tidak semua bisa terungkap. Karena berdasarkan penelitian, seseorang yang mengalami kekerasan seksual, dia butuh 24 tahun untuk berani mengungkap kekerasan yang dialaminya. Itu luar biasa banget Bu penjelasannya. Ya, terima kasih. Karena ini memang ini berdasarkan riset dan itu ada ya yang saya dapatkan. Jadi kalau kita lihat, misalkan ada kekerasan yang terjadi itu berulang-ulang, kita seringkali bilang, malah kita tanpa sadar itu melakukan menjat korbannya, malah ngomong kayak gini, itu kan sudah seringkali dia terjadi kekerasan seperti itu kan sudah berarti suka sama suka seperti itu. Karena sekali lagi tidak semua orang itu mudah untuk mengungkap kekerasan, apalagi itu kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang dekat. Karena tanpa kita sadari, kita ada bentuk perlindungan, bukan perlindungan diri ya, malah melindungi orang-orang terdekat kita. Mereka melakukan kekerasan, jangan tanya kekerasan seksual, kekerasan fisik. Kalau anak ditanya, kalau itu kekerasan yang dilakukan sama orang tuanya, dia seringkali melindungi, misalnya seperti itu. Apalagi ini berhubungan sama kekerasan seksual. Ya Mbak Ayu, memang itu menjadi dilema kita,
tapi itu penting sekali mungkin kita terus melakukan penguatan terhadap keluarga, karena itu juga dilema ini juga dialami sama kawan-kawan yang di LPA, yang di bagian penanganan kasus. Saya juga pernah mendampingi seperti ini. Waktu itu kasus incest, dia melakukan kekerasan seksual dilakukan oleh bapaknya sendiri. Bapaknya jadi TKI, sebenarnya ibu bapaknya jadi TKI, tapi ibunya pulang duluan. Bapaknya ketemu anaknya sudah besar pada saat itu, dia tamat SD pertama, kelas 6, setelah itu di Sanawiyah kelas 2, misalnya seperti itu. Dan pada saat anaknya pernah ke rumah temannya bermain, tidak pulang, dia nginep di rumah temannya, pada saat pulang, kok bisa bapaknya serta-merta mau memeriksa dengan anaknya. Nah, itu kenapa penting sekali kita sejak awal itu memberikan pengetahuan, pengertian kepada anak, itu yang kayak tadi, kalau dia masih kecil dengan lagu, maupun body mapping ya, dengan kalau remaja yang sudah bisa menggambar, misalkan anak kelas 5-6 SD, apalagi sampai SMA, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh, karena ini kejadian ini terjadi. Bapaknya kok mau meriksa anaknya, itu berawal dari situ. Dan 3 kali itu di tempat-tempat yang berbeda, 3 atau 4 kali di tempat yang berbeda, anaknya hamil. Ibunya itu membela suaminya. Misalnya contoh seperti itu. Bagaimana dilemanya kalau kasus itu terjadi misalnya didampingi sama teman-teman PKBI, relawan PKBI, ataupun sama LPA pada saat itu. Jadi kita situasinya bingung karena ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Penguatan terhadap anak juga memberikan penyadaran kepada ibunya. Karena sekali lagi, anaknya itu disalahkan sama ibunya, seperti itu. Ayo bayangkan kalau orang lain mungkin mikir ini karena tidak tahu kondisi, dan sekali lagi banyak hal pertimbangan-pertimbangan ya, seperti Mbak Ayu, saya yakin juga yang membuat bagaimana kita akan sulit membuat mereka untuk mengungkap kasus-kasus tersebut. Kalau masalah pengungkapan kasus, saya tidak pungkiri kalau dokter, psikolog, Mbak Ayu, dan teman-teman yang lain itu cukup mumpuni ya untuk bisa mengorek kejadian-kejadian yang dialami oleh anak. Tapi itu penting sekali juga kalau berbicara kode etik. Sekarang seringkali kita lihat yang pelan-pelan memang itu mulai diperbaiki. Pada saat sudah dia bercerita, misalkan di Mbak Ayu, nanti pada saat, oh ya ini kasusnya ini perlu ditangani secara hukum. Ke LPA disuruh cerita lagi. Seperti itu. Padahal yang diperlukan itu malahan apa hasil dari Mbak Ayu, itu yang kita pelajari. Kalaupun itu ada kekurangan, begitu dilihat ini kasusnya ini ada unsur pidana, ini harus, apalagi itu kekerasan seksual ya, itu ini pelaporan pendampingan misalnya sama LPA. Tapi bukan berarti anaknya diulik lagi. Kalaupun di PH kepolisian, apa kebutuhan dari kepolisian itu yang diiniin, dan mana yang membuat anak-anak nyaman. Apakah sama Mbak Ayu? Kalau dia memang nyaman sama Mbak Ayu, ya enggak harus juga dikorek-korek lagi sama LPA. Dan kepolisian juga itu kenapa banyak sekali pelatihan-pelatihan yang polisi peduli anak, jaksa peduli anak, atau hakim peduli anak, karena memang seperti ini perlindungan terhadap anak. Karena sekali lagi trauma, kalau berbicara trauma sebenarnya untuk orang-orang awam, bisa bilang orang awam seperti saya maupun teman-teman yang di luar punya keilmuan di bidang psikolog ya, itu malah kita tidak gampang, oh ya anak itu stres, jadinya anak itu depresi. Kita kan tidak mudah, tidak bisa serta-merta, walaupun kita lihat ciri-ciri fisiknya seperti itu. Kalau deteksi dini untuk kekerasan fisik, itu sama dokter atau apa, itu mulai banyak pelatihan-pelatihan biar mereka juga memahami apakah kekerasan pada saat anak diperiksa dia lebamnya karena jatuh atau karena dipukul, misalnya seperti itu. Karena itu untuk memudahkan kita untuk membantu penanganan, sekali lagi upaya pemenuhan perlindungan anak secara komprehensif. Jadi Mbak Ayu ya, sekali lagi tidak kita pungkiri kalau berhubungan sama kekerasan seksual memang cukup jadi dilema kami. Memang beberapa kasus memang untuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat itu pernah hampir mandek. Jadi tapi kami pelan-pelan itu juga penting sekali kita ingin, mungkin saya juga ngomongkan sama beberapa kawan juga kami juga misalkan di LPA karena sering
yang untuk proses hukumnya misalnya seperti itu jangan sampai kita apakah memang harus kepentingan kita, oh iya anak itu dihukum, pelaku itu misalkan itu keluarga terdekat dihukum seberat-beratnya, apakah sampai di situ? Nah itu penting sekali, makanya litmas dari Bapas, dari Peksos itu penting sekali mempelajari bagaimana keluarga mereka atau apa, karena jangan sampai sekali lagi bukan melindungi pelaku ya, ini untuk melindungi pelaku. Saya sangat setuju sekali untuk pelaku itu dihukum seberat-beratnya, tetapi juga ada pertimbangan-pertimbangan lain yang jangan sampai masalah kepentingan terbaik buat anak itu hanya sebatas teori. Terus bagaimana anak ini ke depannya seperti apa? Itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum yang perlu diperhatikan. Yang seperti tadi, misalkan ada kasus yang di situ saya waktu itu memang bukan tidak mengikuti ya, tapi pada saat ibunya memang tidak ada unsur ya juga yang melakukan ada kaitannya sama ibunya, cuma memang karena keterkejutannya dan dia membela suaminya seperti itu. Tapi kalaupun memang ada misalkan keterkaitan, misalkan ibunya seperti itu, nah apakah itu sangat bijaksana, misalkan ibu bapaknya diproses secara hukum. Nah, saya yakin pertimbangan-pertimbangan hukum itu cukup banyak dan kita berharap kita sendiri itu bukan hanya akan jadi konsumsi mereka, tapi kita pun sebagai pendamping itu penting. Jadi saya berharap ke depan ini bisa jadi diskusi-diskusi yang cukup bagus. Sekali lagi kalau berbicara tentang anak, seringkali kita tidak melakukan secara tuntas. Kami tidak pungkiri, jadi kalaupun rank dari sisi angka mungkin belum maksimal yang bisa kita lakukan. Peran-peran para pihak itu sangat penting sekali kita bisa linkkan ke depan, jadi bukan hanya bekerja secara sektoral, jadi LPA nih penanganan kasus, ini berbicara ini PKBI, jadi kita pingin itu betul-betul sistem yang bekerja, jadi begitu pada saat ini penanganan secara psikologis, jadi kita pikir ini penting sekali, ini dilakukan oleh PKBI, misalkan kalau berhubungan sama hukum LPA seperti ini ataupun apa misalnya seperti itu. Jadi harapan kita ke depan tidak kita pungkiri dana berhubungan sama SDM lainnya itu sangat berperan sekali ya seperti itu. Karena tidak kita pungkiri pada saat program-program semacam ini di LPA sendiri ada program yang semacam mau menguatkan kelembagaan dari instansi atau lembaga-lembaga terkait. Jadi ada atau tidak ada dana misalkan pada saat itu sama donor-donor tertentu, tapi kita berharap karena kita berada di NTB itu menjadi tanggung jawab dan menjadi kewajiban dari pemerintah negara, pemerintah yang saat ini yang berada di NTB. Seperti itu. Jadi apalagi sekarang gubernur dan istri gubernur itu cukup welcome untuk ini. Jadi harapan kita kasus anak sekarang seperti gunung es cukup banyak, tapi dari sisi anggaran, dari sisi pelaksanaan, kalau ini dilakukan secara sektoral sebenarnya sudah banyak dilakukan, tapi kenapa sekarang masih banyak sekali terjadi, dan data-data saya rasa sampai saat ini kita belum punya data yang valid ataupun data terpilah tentang anak, itu belum maksimal. Mungkin itu saja dulu dari saya, Mas Taki. Ya Mbak, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa memberikan pengetahuan, pemahaman baru khususnya tentang perlindungan anak kepada kami semua sebagai partisipan pada kegiatan kali ini. Dan mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kami silakan bagi para partisipan. Oh ya, untuk Mbak Ida, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Mbak Warni Said dari LPA NTB. Silakan dibuka mute-nya, Mbak.
Halo, Pak Moderator, aku mau nanya. Yang mau bertanya silakan Saya. cara-caranya di kolom. Saya mau bertanya. Ya. Langsung ke Mbak Ida, silakan Mbak Ida. Mbak Ida dulu ya, Hafizin setelah Mbak Ida. Saya. Ya, bentar dulu. Ya. Milun. Ini. Aku bertanya nih. Ayo Mbak Ida. Oke. Saya setelah Mbak Ida ya. Ya, Hafizin setelah Mbak Ida. Iya. Nah, kalau gitu Hafizin dah duluan nih. Mbak Ida minta. Mbak Ida dah apa-apa. Nggak apa-apa. Hafizin duluan. Oke, sebentar. Ya, silahkan Hafizin. Hafizin. Halo. Kamu bertanya atau mau ngapain Hafiz? Udah sih bertanya nih. Ya, silahkan. Sudah siap? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya ingin menanyakan perihal mungkin agak kontradiksi seperti itu antara mengenai kekerasan terhadap anak dengan agama juga seperti itu. Bagaimana cara kita menyikapi antara agama dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah seperti yang adanya HAM, memukul lah dalam contohnya seperti itu. Dalam kan hadis Rasulullah sudah dijelaskan juga. Kalau sudah berumur 9 tahun, terus anak kita tidak mau menuruti kita dalam kebaikan atau tidak mau sholat contohnya. Nah, kemudian kita sebagai orang tua itu wajib katanya di situ, bukan sunnah lagi, tapi wajib memukulnya. Tapi dalam tanda kutip, jangan sampai, itu di dalam fikih maksudnya bukan hadis ya Bu, dalam fikih, aturan fikih, mazhab yang Syafi'i dikatakan seperti itu. Itu sudah wajib pokoknya kalau kita tidak dituruti misalkan sholat, itu sudah wajib dipukul. Agar apa? Agar tidak terbiasa hingga dia besar seperti itu. Nah, kira-kira dalam menyikapi antara dua hal yang kontradiktif ini bagaimana Bu? Nah, seperti itu. Agar tidak terjadi lagi. Karena jujur saja Bu, ya, saya sebagai anak muda juga, ini sebuah adat bahkan budaya yang terus-menerus sampai sejak sekarang ini seperti itu. Karena kita merasakan bahwa dengan dipukulnya kita juga merasakan sebuah kenikmatan atau keberkahan dari ilmu itu seperti itu. Mungkin hal itu mungkin penjelasannya kami butuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan dari Hafizin kami dulu. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Arsyad. Diminta untuk saya yang dalam fikihnya barang ya. Jadi pertanyaan kedua Mbak Warni, saya bacakan langsung dari kolom chatnya karena ini romantis sekali. Assalamualaikum teman-teman, saya ingin bertanya tentang penjelasan Mbak Warni. Terhadap anak secara tidak langsung dari kemiskinan, kalau tidak salah, jadi seperti itu penjelasannya. Sebagai remaja, upaya yang harus dilakukan ketika menemukan kasus tersebut seperti apa? Mungkin maksudnya seperti itu pertanyaan, mungkin lupa tulis. Yang kedua, bisa diulangi Mas Taki tadi ya. Yang ini? Pertanyaan pertama dari Mbak jika kita menemukan kasus-kasus anak kekerasan anak, apa yang dilakukan? Pertanyaan ini beda.
Oh iya, terima kasih Mbak Warni atas penjelasannya. Baik, sedikit saya akan bertanya terkait penjelasannya Mbak Warni tadi terkait kekerasan anak secara tidak langsung. Tadi contohnya dari kemiskinan, kalau tidak salah. Sebagai remaja, upaya apa yang harus kita lakukan ketika menemukan kasus tersebut? Dan yang kedua, potensi apa yang bisa ditimbulkan dari anak yang mengalami kekerasan tersebut? Terima kasih Mbak Warni. Ya, terima kasih. Tidak, terima kasih atas pertanyaannya. 2 pertanyaan sekaligus ya, luar biasa. Sebenarnya begitu kita pertanyaan. Tapi nggak apa-apa, kita coba lagi untuk sesi 2. Kalau tidak ada, lanjut saja Mbak Warni. Ini terakhir untuk pertanyaan. Selanjutnya kita habiskan waktu untuk Mbak Warni menyampaikan jawabannya. Silakan Mbak. Terima kasih Mas Taki. Tadi saya lupa ya namanya yang nanya. Memang kita tidak pungkiri ya pada saat dibentur-benturkan dengan aturan agama dan aturan pemerintah. Jadi kalau kita kembali sebenarnya selama kita hidup ini ada berapa aturan sih yang harus kita jalani? Kita punya aturan-aturan pemerintah ya yang mengatur tentang hajat hidup kita. Dari itu tertulis jelas seperti itu ya. Ada aturan agama yang kita yakini. Dan ada aturan yang berhubungan sama adat istiadat yang berlaku baik dari yang mengikat tentang di lokasi setempat ataupun juga ada juga adat istiadat atau ini yang mengatur juga dengan beberapa wilayah ya, itu berbeda-beda seperti itu. Kembali lagi tadi tentang mensikapi tentang persoalan agama seperti ini, tidak kita pungkiri hal ini memang pada saat beberapa kita diskusi itu di kelompok-kelompok dampingan, ini seringkali menjadi pertanyaan. Tapi saya juga pernah bertanya dengan beberapa dengan tuan guru, bukan beberapa tuan guru ya, dengan tuan guru dan beberapa tokoh yang itu bukan tuan guru tapi memiliki ilmu keagamaan yang menurut saya juga cukup ya, karena memang dia cukup sering untuk menyampaikan materi-materi tentang ini. Pada saat juga saya bukan hanya bertanya tentang bagaimana kekerasan yang terjadi terhadap anak ya, yang kalau dari sisi agama seperti ini, tapi juga dari sisi saat ada riwayat yang menceritakan bahwa Bunda Aisyah itu menikah di usia 9 tahun, misalnya seperti itu. Nah, kembali ke masalah yang ini, hadis-hadis juga sebenarnya yang tentang itu tuh, itu hadis-hadis selemah. Itu tidak banyak hadis juga yang meramu tentang itu. Itu pertama yang saya dapat penjelasan. Tapi yang kedua juga yang tidak kita pungkiri, kalau berhubungan sama perilaku Rasulullah ya, karena sekali lagi yang jelas Al-Quran dan hadis, bagaimana juga tuntunan kita berdasarkan perilaku Rasulullah. Kalau berhubungan sama memukul ya, di situ menceritakan tentang memukul. Kalau sejak awal kita belum berbicara tentang usia sekian tahun sudah akil balik ya, misalkan 7 tahun atau 9 tahun itu kalau tidak melakukan kewajiban sholat itu dipukul seperti itu. Itu bukan serta-merta sebenarnya langsung dipukul, seandainya memang itu dijelaskan ya sama guru atau ustadz-ustadz di pesantren, itu saya yakin itu tidak serta-merta pada saat, oh ya ini tidak sholat itu dipukul. Seperti itu. Itu ada peringatan-peringatan sebelumnya. Kenapa penting sekali ada aturan-aturan terhadap anak itu kita kenalkan sejak dini. Kayak tadi, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu bukan hanya berlaku terhadap tubuh kita ya, kalau berbicara tadi tentang anak yang secara umum, tapi juga kalau berbicara tentang aturan-aturan agama dan aturan-aturan yang lain untuk mendisiplinkan, itu mulai kita sebenarnya dari awal. Jadi kalau pembiasaan itu sudah dimulai dari sejak kecil, itu tidak akan ada kesulitan. Kalau 9 tahun, itu sudah tidak bisa kita itu pasti ada hal-hal lain, misalkan karena kondisi anaknya, misalkan, oh ya anaknya tidak mendapat perhatian yang cukup dari orang tua, ataupun hal-hal lain. Dan sekali lagi juga kalau berbicara tentang pemukulan, saya lupa tadi namanya, apakah kalau tidak salah waktu itu dibilang boleh memukul tapi tidak menimbulkan rasa sakit. Boleh tahu enggak
Bagaimana cara memukul yang tidak menimbulkan rasa sakit? Maksudnya Bunda memukul tapi tanpa mengeluarkan darah. Tanpa Tapi kalau mengeluarkan sudah darah. mengeluarkan darah itu haram, Bunda. Nah, tapi gini juga, kayaknya enggak sampai dia bilang mengeluarkan darah, tapi tidak menimbulkan rasa sakit. Ada pemukulan juga tidak menimbulkan, gini, apakah ada pemukulan, misalkan mukul, terus kalau tidak menimbulkan, tidak mengeluarkan darah, misalkan itu lebam, itu sebenarnya itu berdarah, tapi di dalam kan? Lebam, misalnya kayak gini. Jadi sebenarnya pemukulan itu dari sisi agama juga, itu tidak dibolehkan. Sebenarnya tidak dibolehkan. Karena banyak hal, kalau berbicara, karena saya beberapa kali, karena ini hal seperti ini, itu seringkali kami dengar, jadi kami juga pernah mendiskusikan dengan beberapa tokoh-tokoh agama, termasuk juga dengan Tuan Guru Ustadz Subki Sasaki ya, maupun dengan ada tokoh-tokoh yang lain yang pernah ada ustadz yang disebut ustadz-ustadz lah seperti itu. Tapi dia juga punya ilmu yang cukup mumpuni seperti itu. Kalau kita kenapa ini kalau aturan agama itu mengikat, misalkan kita sesama muslim itu mengikat pemeluknya. Nah, aturan hukum negara itu mengikat semua siapapun suku, ras, agama yang ada di wilayah tertentu, yang ada di wilayah tertentu. Jadi jangan kita pungkiri ada hukum agama dan juga sekali lagi tadi berbicara aturan, ada aturan yang lain, ada undang-undang tertinggi di negara kita, ada aturan agama. Jadi setiap agama juga punya aturan, ada ya ajaran-ajarannya, juga aturan agama. Nah ini memang undang-undang perlindungan anak itu tidak lahir seperti itu aja. Jadi ada itu berdasarkan diskusi yang cukup panjang dari para ahli agama yang meramu, dilihat juga dari hadis-hadisnya seperti itu, ada dari psikologis maupun dari keilmuan-keilmuan yang lain. Jadi misalkan kayak tadi bilang tidak sampai berdarah, misalnya kayak gitu. Tidak berdarah pun, misalnya kayak gini, ngebentak, misalkan Mas, misalnya lagi di mana? Lagi di diskusi terbuka ya, misalkan diskusi terbuka. Terus pada saat itu Masnya, saya nggak tahu namanya ya, Masnya misalkan gitu ngobrol atau apa. Terus tiba-tiba langsung dibentakin atau dipukul, tapi tidak berdarah. Atau ini seperti gimana perasaannya? Atau ada anak yang diperlukan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi itu tidak boleh ya. Jadi kalaupun misalnya kita mau melakukan edukasi pendidikan terhadap anak, adik kita atau siapa, itu edukasi misalnya pada saat kita mau membimbing pasti kan face to face. Jadi pada saat kamu salah, kamu tidak sholat atau apa misalnya kayak gitu. Ini kalau dia sampai pemukulan sampai ini itu sudah seperti apa? Berarti memang anaknya itu dalam kondisi khusus, entah dari sisi kejiwaan ataupun memang anak ini kurang perhatian, kurang apa. Jadi memang ataupun memang tidak mendapatkan seperti tadi edukasi pembinaan yang cukup saat usia-usianya. Kenapa ada pendidikan usia dini? Kenapa ada TK, SD, SMP? Itu karena memang ada tahapan-tahapan. Begitu juga kalau masalah sholat. Sebelum dia mengetahui tentang apa sih rukun-rukunnya, kewajiban-kewajiban yang lain, kan sudah dimulai dikenalkan hal-hal lain. Kalau dia sampai tidak melakukan itu, misalnya seperti itu juga pasti ada peringatan yang sebelumnya dilakukan. Nah, kalau pemukulan, setahu saya dan saya pernah mendengar itu sampai dibilang pemukulan dan tidak menimbulkan rasa sakit. Jadi anggaplah mau mukul itu sampai kayak mungkin raut wajahnya sampai kayak anak ini ngerasa nyaman, misalkan Masnya sama adiknya. Jadi kalau mau mukul adiknya jangan mukul, marahin aja ya. Wajahnya serem, terus tuh kayaknya kelihatan yang marah beneran sekali sama ini gimana gitu ya. Jadi ungkapan seperti itu. Jadi kalau pada saat guru atau siapapun orang tua begitu dia wajahnya dan serius sekali marah, itu salah. Apapun alasannya sudah kita ini ya udah ada masuk hal-hal lain lah. Karena yakin itu sudah kekerasan. Jadi saya bilang itu sudah kekerasan, malah sudah tidak dibolehkan. Jadi sudah sebenarnya tidak terbentur, sudah tidak dibentur-benturkan aturan agama dengan aturan hukum-hukum undang-undang yang kita buat. Sekali lagi, bukan membenarkan ini, saya yakin, dan saya juga membaca beberapa historis,
bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak ini lahir. Itu banyak para pakar, para tokoh yang dikumpulkan. Itu tidak dipungkiri juga tentang ajaran agama, dan bukan hanya Islam, tapi juga agama-agama yang lain. Dan ini muncul, itu pasti muncul. Dan kenapa terus pemukulan kekerasan fisik sampai muncul kekerasan psikis. Kekerasan fisik oke lah, tidak menimbulkan tadi rasa sakit, tidak berbekas misalnya seperti itu. Tapi psikisnya dia, rasa malunya dia. Tapi kalau pada saat face to face, bapaknya ngomong, ibunya ngomong, kita ngomong, ataupun di dekat saudaranya, malah mungkin di dekat saudaranya bukan akan berbeda. Itu memang betul-betul edukasi dan pembinaan. Tapi pada saat kita dengan tujuan marahin dia, itu sama juga dengan kita mempermalukan dia. Itu kita melakukan kekerasan. Itu kekerasan. Masih kurang ini? Masih belum puas? Cukup. Oh, cukup. Oh, ya. Cukup Bunda, masih ya. Allah penjelasannya. Ini moderatornya nih terlalu. Kita bisa lanjut yang lain? Sampai saya tahu tadi di mana. Silakan Mbak, lanjut ke pertanyaan. Ya, lanjut makasih, ya. Bunda. Terima kasih sama-sama ya. Mudahan puas. Memang belum maksimal sih jawabannya. Tadi sempat saya ungkap juga ada penyebab tidak langsung ya. Tadi kalau tidak salah tentang kemiskinan, media sosial, masalah pornografi itu juga penyebab tidak langsung anak-anak mengalami kekerasan ya, seperti itu. Termasuk juga mereka tidak memiliki identitas hukum, itu sebenarnya juga anak-anak mengalami kekerasan. Karena kenapa? Begitu dia tidak memiliki hak-haknya tidak terpenuhi, jadi hal-hal lain itu tidak dia dapatkan, sebenarnya seperti itu. Kalau kemiskinan tidak kita pungkiri ini menjadi persoalan yang ya belum tuntas di negara manapun, kecuali memang mungkin negara yang sebenarnya bukan di semua negara ya, ada negara tapi kan ukuran kemiskinan berbeda-beda. Dia negara kaya misalnya seperti Turki, tidak ada kita bilang kemiskinan, tapi kemiskinan versi mereka akan berbeda dengan versi kita. Tapi sebagian besar negara-negara yang lain masalah kemiskinan itu masih menjadi persoalan, apalagi dengan kondisi COVID ya, COVID-19 ini, itu sudah banyak kemiskinan baru yang ditimbulkannya. Kenapa kemiskinan juga salah satu potensi kekerasan terhadap anak? Misalkan satu contoh kasus ya, pada saat bapaknya tidak bekerja, terus ibunya sebagai ibu rumah tangga, jangan bilang ibu rumah tangga tidak bekerja, dia banyak melakukan pekerjaan, dari mencuci, membersihkan tempat tidur, nyapu, cuci piring, masak, belanja, masak, dari bahan sampai jadi-jadi, terus itu belum lagi diungkap enak tidak enaknya, itu pekerjaan berat sekali untuk perempuan. Begitu laki-laki yang tidak bekerja, tadi ya, sekali lagi ini kan berbicara kemiskinan, mau kita lihat potensi apa ya yang ditimbulkan kekerasan terhadap anak. Jadi dia bukan hanya menimbulkan kekerasan terhadap anak, tapi juga terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Jadi udah enggak ngasih duit ataupun uangnya terbatas. Terus jadi dengan kebutuhan saat ini, jadi kita juga bisa membeli dengan uang, anggaplah dengan uang 10.000, 15.000, 20.000. Kan kita tahu apa yang kita bisa beli. Nah, pada saat sudah datang pulang suaminya entah dari main catur, main apa dari mana, begitu ngelihat di rumah mungkin masih berantakan karena punya anak kecil. Terus masakan hanya itu, karena uangnya hanya cukup dengan itu. Belum dia akan melakukan kekerasan fisik, bisa jadi dia kata-katain istrinya, itu udah kekerasan psikis. Ayo bayangkan orang sudah capek, diiniin, apa sih kerjaanmu? Cuma bisa masak ini aja? Atau apa sih kerjaanmu? Hanya rumah kok masih berantakan? Dia nggak tahu kalau anak sudah dibersihkan, terus karena punya anak kecil, itu masih kotor kembali. Jadi karena tidak dipungkiri juga di rumah banyak anak kecil, jadi seperti itu. Jadi dia melakukan kekerasan terhadap anaknya, sama ibu, sama istrinya. Mungkin saja pada saat anaknya minta, anaknya juga diiniin. Tapi kalau dilihat dari hasil riset, ibu itu sebagai pelaku kekerasan nomor 1 kalau di keluarga. Kenapa seperti itu? Karena tadi dia sudah mengalami kekerasan psikis, misalkan bisa psikis, bisa fisik terhadap istrinya. Nah begitu ada anaknya cuma main aja itu dimarahi. Jangan tanya kalau dia melakukan apa-apa, main. Padahal kalau kita lihat anak itu sebenarnya sebagian besar itu memang bermain. Proses pembelajaran anak itu dengan bermain.
Saya juga tidak pungkiri itu belum mudah kita ini di lingkup keluarga kita maupun di lingkup yang lain, itu menjadi proses belajar yang terus. Sekali lagi kalau berbicara anak, jangan anak, orang dewasa aja masih senang main. Kalau sudah main game, ayo. Sudah jadi candu, misalnya seperti itu. Ini anak dimarahin pada saat main, kamu main game aja. Coba lihat orang dewasa. Kalau sudah main game, lupa waktu, ngabisin duit. Kalau anak, itu dengan terbatas uang yang dikasih 20.000, hanya 20.000. Seperti itu. Jadi potensi kekerasan, itu anak jadinya, anaknya dipukulin, dimarahi sama ibunya, misalkan belum lagi bapaknya. Begitu tidak betah di rumah, jadi akan mencari lingkup di teman-teman sebaya yang membuat mereka nyaman, misalnya seperti itu. Nah, di temannya juga itu kita tidak tahu. Jadi pada saat dia diajak, kalau kasus-kasus yang dialami LPA, yang didampingi LPA, itu pernah ada anak yang melakukan pencurian helm. Ada pencurian motor juga, itu anak disuruh nungguin. Jadi hasilnya itu ditaruhin ke anak, pergi lagi ini yang nyuri, ngambilnya taruhin ke anak. Itu pada saat diproses hukum, itu seringkali orang dewasa bilang, ini kan kita sama-sama nyuri, atau keluarganya, ini sama-sama nyuri sama anak yang tidak memahami undang-undang perlindungan anak. Itu harus di-split, namanya dipisahkan. Jadi kasus anak sama orang dewasa. Jadi seringkali ada yang saya baca, yang dengar, kok sekarang di media sosial juga, ini mau jadi apa negara kita? Kok sebentar-bentar anak itu dibela, dia mencuri, dia melakukan kekerasan apapun, itu dibela. Itu yang dilakukan orang dewasa. Karena kenapa? Itu karena memang kita tidak memahami, tidak mau tahu tentang undang-undang perlindungan anak. Jadi kita bukan hanya membaca ya, kita bisa karena terbiasa lah ya, sama kayak teman-teman juga yang berkecimpung di dunia anak, remaja, maupun perempuan dan anak. Kalau berbicara anak, itu tadi supaya jangan sampai kepentingan terbaik buat anak itu hanya jadi slogan slogan yang hanya di teoritis saja. Karena sekali lagi kalau berbicara tentang anak, kalau kita memahami tentang anak, kalau orang dewasa yang melakukan, sudah dewasa ya, yang tadi kalau remaja masih aman lah ya, masih ini. Tapi kalau sudah kita jadi seperti ini, ya seperti ini kita akan agak terbatas dari sisi cita-cita maupun dari sisi apa yang akan kita kembangkan. Tapi kalau anak saat ini, kalau dia terlukai secara mentalnya, keluarga tidak mau tahu, lingkungan tidak mau tahu, pemerintah, negara yang diwakili oleh pemerintah dari lingkup terkecil, desa, kecamatan, kota, kabupaten sampai provinsi agak kurang perhatian terhadap anak. Kita tidak tahu anak yang tadi, yang secara psikis belum sembuh, secara fisik sering mengalami kekerasan, begitu dia jadi anggota dewan misalkan, lihat aja produk yang akan dihasilkan. Apakah dia akan akan mengingat tentang kepentingan terbaik buat anak? Karena dia pikir dulu saya tidak pernah dilakukan tidak maksimal, mungkin aja ada dendam. Belum lagi kalau dia jadi pejabat eksekutif. Jadi kebijakan sekali lagi berhubungan sama kebijakan dan produk yang dihasilkan itu tidak akan maksimal. Kalaupun ada, itu tidak maksimal. Jadi ibaratnya kita sembuhkan, memulihkan dia seperti, walaupun tidak 100% dengan kondisi semula, tapi bersama-sama lah. Kalau dari lingkup terkecil, dari keluarga. Tidak ada orang tua, ada walinya ya. Kalau keluarga itu kuat, ya anak itu terlindungi. Mungkin itu yang jawaban dari saya. Ada mau masih didiskusikan lagi? Kalau memang mantap Bu, luar biasa. Raki sikat. Terima kasih jawaban yang luar biasa ya. Saya rasa lebih lengkap dari materi ini luar biasa. Kita penyampaian materi dan ada sharingnya dari beberapa teman-teman yang pernah mengalami menemukan kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak dan lain sebagainya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Ayu mengenai pelecehan seksual dan lain sebagainya yang sering dialami oleh anak-anak di lingkungan kita. Dan untuk sesi kedua ini adalah sesi terakhir, Mbak Warni, dari sesi diskusi kita. Terima kasih atas foto bareng.
Terima kasih atas partisipasi teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan luar biasa. Dan terakhir dari Mbak Ida, pertanyaannya langsung aja, sekaligus 2 pertanyaan, Mbak. Mungkin penasaran dan sebagainya. Dan sudah dijawab oleh Mbak Warni. Terima kasih atas jawabannya Mbak Warni. Mungkin teman-teman saya kasih 1 kesempatan lagi dah. Closing statement mungkin. Kalau tidak ada, saya ke Mbak Warni untuk closing statement-nya, Mbak. Conclusion-nya. Terima kasih buat teman-teman PKBI dan dan teman-teman yang lain. Jadi jangan sampai ada kata terlambat. Mulai hari ini kita akhiri kekerasan terhadap anak. Karena sekali lagi kekerasan itu hanya menimbulkan kekerasan baru, apapun bentuknya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi mohon maaf untuk segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Pak Warni. Standing applause. Ya, terima kasih atas kesediaan waktunya. Foto bareng. Oh ya, untuk semua partisipan silakan dibuka untuk videonya. Kita akan dokumentasi. Kita foto barengnya. Yeay. Foto bareng ngalamin. Muncul semua. Ya silakan Mbak Rina dibuka. Sama Nabila, silakan dibuka videonya. Cie Nabila. Ya, semuanya sudah muncul. Ini Rizky ini mana nih mukanya? Yang nggak muncul dibuang. Rizky mana Rizky? Iya, Rizky ini. Pak Yono mukanya Bakar kalau nggak ada muncul. Pak Yono nggak Mana Pak Yono? Ayo. Ayo Gaya pada siap. Gaya. Ya, hitungan ketiga ya. Gaya bebas, gaya bebas. Bebas dong. Ya, 1, saya yang screenshot nih. 1, 2, 3. Lagi. Stop kekerasan terhadap anak kayak gimana nih Mbak Warni? Nih. Kayak gini, ya, kayak gini. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini bermanfaat dan ada ilmu baru yang kita terima dari Mbak Warni. Terima kasih banyak Mbak. Ya, memberikan kita gratis ya. Selama pandemi tentang perlindungan anak. Semoga kita menjadi lagi masyarakat mencegah terjadinya kekerasan anak-anak yang ada di lingkungan kita. Amin. Terima kasih Pak Warni. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih semuanya Mbak Warni. Akhiri dengan sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Live langsung dari meeting kita. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemana nih? Ya kasar. Ya guys. Assalamualaikum keluar dulu ya.